Sahabat Sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vina Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas mengenai fakta unik tentang asam urat. Nah, sahabat Sehat Apoteku, pernah nggak sih ngerasa baru bangun tidur, tiba-tiba kakinya ngerasa sakit, tebas, kram? Atau mungkin ini karena pola makannya teman-teman lagi sembarangan nih, atau asam uratnya lagi naik. Nah, pastinya sekarang saya bersama dengan narasumber yang akan membahas lebih dalam lagi seputar asam urat. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut saja narasumber kita. Halo sahabat sehat Apoteku, perkenalkan aku Apoteker Tara, aku bertugas di Apoteku Marga. Halo Kak Tara. Hai Kak Vidya. Gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya baik Kak. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kesibukannya ya jaga di apotek, terus di rumah, paling itu aja sih Kak. Oke, semoga Kakak dalam aktivitas bisa terus fit ya keadaannya. Oke Ya, Kak, selama Kakak berjaga nih Kak di Apoteku Marga, pernah nggak sih Kakak bertemu dengan pasien yang punya keluhan rasanya tuh kayak tiba-tiba sakit nih di daerah kaki? Awalnya mungkin dikiranya karena keseleo, ternyata asam uratnya malah naik nih Kak. Sebenarnya apa sih Kak definisi dari asam urat itu? Oke, itu pasien kayak gitu sering banget kejadian di apotek. Asam urat itu metabolisme dari purin pasiennya, di mana purin itu tinggi. Purin tinggi itu bisa dihasilkan dari pola hidup yang nggak sehat sama makanan pasien itu yang nggak bagus. Jadinya purin di dalam darahnya banyak mengkristal, itu dah yang menyebabkan pasien itu kadang nyeri sendi, bahkan bisa sampai bengkak Kak. Oke, berarti memang karena faktor makanan ya Kak ya, yang sembarangan jadinya juga menyebabkan rasa nyeri ya, rasa sakit yang menyebabkan asam uratnya malah kambuh. Iya betul. Iya, mungkin banyak nih Kak yang ngerasa asam uratnya itu mulai kambuh, mulai parah. Sebenarnya gejala awalnya tuh bagaimana Kak? Biar kita tuh bisa tahu, oh ciri-ciri dari asam urat, ternyata gejalanya ini, biar kita bisa antisipasi. Oke, gejala awal dari asam urat tuh biasanya pasien ngalamin nyeri ya Kak ya. Biasanya nyerinya itu nusuk-nusuk, kayak tajam gitu biasanya rasa tusukannya. Nyerinya itu biasanya dialami di bagian kaki, biasanya di sendi, di tangan, di ruas-ruas tangan ini, di jari-jarinya, itu sih biasanya gejala awalnya. Terus kadang sampai kalau misalnya udah parah banget itu pasiennya sampai nggak bisa jalan sih Kak. Parah banget ya Kak ya. Bener nggak sih Kak, aku pernah baca kalau asam urat itu biasanya kambuh saat malam-malam nih Kak, saat kita lagi beristirahat, lagi tidur. Ini sebenarnya bener nggak Kak? Bisa jadi iya, kalau misalnya lagi tidur itu biasanya asam urat itu bisa kambuh. Nanti kalau misalnya pas asam urat itu kambuh, pasiennya bisa nanganin dengan cara dikompres dingin itu sih Kak. Berarti kompres dingin ke daerah yang lagi nyeri ya Kak ya? Iya benar. Misalnya di kaki, di betis, kompres saja berarti. Iya, kalau misalnya di tangannya juga bisa tangannya yang dikompres. Berarti rasanya biasanya ya kalau malam-malam kan kita lagi beristirahat, lagi tidur, tiba-tiba sakit itu mulai muncul tuh, kramnya juga sakit, kayak kakinya ngerasa ketarik. Itu berarti kita langsung aja kompres. Pakai kompres dingin Kak? Nah, kompres dingin ya. Jadi sebenarnya kalau asam uratnya kambuh, ini sakitnya di satu titik atau menjala Kak? Biasanya kalau asam uratnya kambuh itu sakitnya pertama muncul itu biasanya di satu titik, tapi lama-kelamaan kalau nggak ditanganin itu bisa aja menjalar dia Kak. Misalnya satu di jempol kaki awalnya, terus nanti bisa dia kayak menjalar ke sendi yang lain, kayak bisa ke bagian lutut, terus dia di pergelangan gitu sih Kak biasanya. Di bagian sendi-sendi ya? Di bagian sendi-sendinya. Berarti kalau asam urat itu memang identik sakitnya muncul pada orang tua ya Kak? Apakah kemungkinan nih anak muda juga bisa? Kalau asam urat itu nggak nutup kemungkinan sih untuk anak muda kena asam urat. Kalau kayak sekarang nih bisa dilihat pasien di apotek juga yang kena asam urat itu nggak hanya orang tua atau orang dewasa, tapi anak-anak muda juga kadang ngeluhin kayak begitu. Setelah tak saranin untuk cek asam urat, ternyata asam uratnya yang tinggi gitu Kak. Biasanya itu bisa muncul asam urat tinggi pada anak muda itu bisa muncul karena pertama pola hidupnya yang nggak sehat. Setelah itu makanannya yang nggak dikontrol, jarang olahraga, jarang minum air putih, itu sebenarnya pemicu utama dari asam urat Kak. Lifestyle memang penting banget ya Kak? Iya benar, pola lifestyle-nya. Iya, berarti kalau misalnya kadar asam uratnya tinggi itu berapa nih Kak kategorinya?
Kalau dari perempuan itu beda sih Kak ya. Kalau perempuan itu biasanya di atas 5, itu bisa dibilang tinggi. Tapi kalau laki-laki dari 7 ke atas itu sudah tinggi Kak. Oke. Berarti kalau misalnya ada orang yang asam uratnya 10, itu berarti udah tinggi banget udah ya? ya udah parah banget sih itu, sudah 10 tuh udah kayaknya kakinya udah bengkak, udah susah untuk digerakin sih itu Kak kalau udah 10. Oke, tadi kan kita udah tahu ya Kak, sebenarnya penyebab dari asam urat itu apa aja. Sebenarnya makanan apa nih Kak yang bisa kita hindari biar kita juga bisa menikmati makanan-makanan yang ada tapi bisa kontrol juga nih asam uratnya biar nggak kambuh. Oke, makanan yang bisa dihindari itu makanan yang tinggi purin, terus makanan yang dari seafood Kak. Kalau seafood kayak cumi, udang, yang itu tuh tinggi asam urat, bisa menyebabkan asam urat. Terus yang kedua itu daging merah. Nah, daging merah itu kalau bisa sebisa mungkin dihindari, dikurangin atau dihindari untuk pasien yang sedang menderita asam urat. Terus sayur-sayuran juga biasanya kayak bayam atau asparagus, kacang-kacangan itu bisa juga menyebabkan tinggi asam urat. Berarti tidak hanya daging, tapi sayur juga masuk betul. ya Kak ya. Oke, kalau misalnya nih situasinya lagi di luar nih Kak, lagi beraktivitas, tiba-tiba asam uratnya kumat nih Kak, gimana cara mengatasinya? Oke, kalau misalnya lagi aktivitas nih ya, misalnya kalau pasiennya lagi posisi jalan, mungkin sebisa mungkin cari tempat duduk, terus duduk lurusin kakinya, terus kayak dipijit kecil gitu loh Kak, biar dia nggak kram, terus biar nggak sakitnya melebar gitu. Kalau misalnya pasiennya sudah tahu sedang mengalami atau menderita asam urat, bisa saja dikonsumsi obat pereda nyeri yang aman, kayak ibuprofen yang seperti itu bisa dikonsumsi, atau paracetamol juga bisa untuk dikonsumsi. Berarti buat yang sering kambuh harus bisa antisipasi ya, selalu bawa kemana-mana obatnya, ya benar. Siapa tahu tiba-tiba malah asam uratnya kambuh biar bisa langsung. Iya, biar bisa langsung diminum obatnya. Oke. Kalau cara alaminya ada nggak sih Kak? Kalau cara alami mengatasi asam urat ya? Ya. Yang pertama kita harus atur pola hidupnya, lebih sehat lagi. Itu kayak konsumsi makanan yang bergizi gitu loh Kak. Kayak sayur-sayuran yang aman untuk asam urat itu wortel, brokoli, yang gitu aman banget untuk penderita asam urat. Yang kedua harus rajin olahraga, minimal 30 menit dalam sehari. Itu jalan kecil atau enggak melakukan peregangan kecil gitu. Terus rutin konsumsi air putih, karena air putih itu juga bisa untuk mengencerkan purin, dan jadinya purin di dalam darah itu nggak mengkristal, terus tidak terjadinya asam urat gitu. Oke, lifestyle yang sederhana ini membantu kita nih biar nggak terkena asam uratnya muncul ya secara tiba-tiba. Kalau misalnya nih Kak, ada dari orang tua kita atau keluarga kita yang punya riwayat asam urat. Nah lalu apakah secara otomatis anaknya atau keturunannya itu merasakan yang sama Kak, punya asam urat juga? Ya, bisa jadi iya, karena asam urat itu juga dipengaruhi oleh genetik Kak, dari keturunan. Kalau misalnya bapaknya ada riwayat asam urat, kalau anaknya nggak jaga pola hidup yang sehat, yang tadi kita bahas, bisa saja anaknya terkena asam urat. Tapi kalau misalnya pola hidupnya sehat, gaya hidupnya bagus, bisa saja tidak terkena karena pola hidupnya sudah sehat. Mungkin kalau ada anak dengan orang tua penderita asam urat, bisa dikontrol dari sekarang untuk pola hidupnya lebih sehat, untuk olahraga yang lebih sering, minum air putih yang banyak, supaya asam urat itu tidak menyerang pada diri anak itu gitu. Berarti bagi keturunannya bisa mencegahnya dengan mengantisipasi dari awal ya Kak ya? Iya benar. Jaga lifestyle-nya, pola makannya, tidur, bahkan minum air yang cukup. Iya benar. Oke, terakhir nih Kak Tara, bisa nih kasih pesan dan kesan ke sahabat Apotheko, gimana sih cara mencegah atau menjaga pola hidup yang sehat biar tidak terkena asam urat atau asam uratnya biar nggak kambuh nih Kak? Jadi untuk kalian yang mau mengontrol asam urat supaya tidak kambuh atau untuk mencegah terjadinya asam urat pada diri kalian, kalian bisa melakukan gaya hidup yang lebih sehat seperti melakukan olahraga 30 menit dalam sehari itu sudah cukup, banyak konsumsi air putih minimal 2 liter dalam sehari, dan mengontrol pola makan yang makanan yang perlu dihindari
untuk penderita asam urat, contohnya seperti kacang-kacangan, daging merah, seafood itu bisa saja dihindari. Tapi untuk kalian yang sudah ada riwayat asam urat, jika mau melakukan cek kesehatan gratis atau melakukan cek kesehatan, bisa langsung datang ke apotekku. Terima kasih banyak nih Kak Tara sudah mau menjadi narasumber kita ya, membahas lebih dalam lagi seputar asam urat. Mungkin teman-teman lagi ngerasa enak-enaknya nih lagi makan daging atau makan kacang-kacangan, ternyata lehernya kayak ketarik gitu ya Kak ya, gitu. Oh itu mungkin tanda bahwa asam urat teman-teman itu naik. Jadi jangan langsung diabaikan aja, cepat-cepat nih segera diatasi. Dan juga buat teman-teman yang mau cek secara rutin ya asam uratnya, cek kesehatan, bisa banget ke apotekku, dimana kita juga punya hampir 60 cabang di wilayah Bali dan juga NTT. Nah teman-teman bisa datang ke lokasi terdekat apotekku sesuai domisili dari teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman sahabat sehat apotekku yang udah pantengin video kita dari awal sampai akhir. Saya Vida Devi pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!